Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pemirsa, pendengar, dan sahabat dari Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan kita memasuki acara Mutiara Kebenaran kita. Hari ini kita akan membahas kitab Ulangan pasalnya yang ke-14. Ya, sungguh puji syukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah memimpin kita. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Mutiara Kebenaran adalah acara kita membahas firman Tuhan secara sistematis. Satu hari kira-kira satu pasal, tergantung ya. Ada pasal yang panjang sekali, mungkin ada pasal yang pendek sekali, tapi sejauh ini ya rata-rata bisa satu hari kira-kira satu pasal. Dan kalau Anda tertarik, rekaman untuk Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan sudah ada, dan itu bisa Anda dapatkan di GBIA Grafe, gitu ya. Sementara itu kita sudah sampai di kitab Ulangan, dan memang perekaman Mutiara Kebenaran ini sempat tertunda berkali-kali ya. Artinya tidak saya lakukan sekaligus. Mungkin yang kitab Kejadian itu sudah banyak tahun yang lalu saya mulai, dan kemudian ada jeda di mana saya berhenti. Namun ya karena satu dan lain hal, puji Tuhan ada kesempatan untuk melanjutkan, dan saya di pagi hari yang indah yang Tuhan ciptakan ini akan membahas firman Tuhan bersama dengan Anda. Dan kapanpun Anda mendengarkan ini, bisa jadi Anda mendengarkannya malam atau siang atau kapanpun, salam damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun. Memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya, karena saya merekam ini juga dalam kondisi pandemi. Ini tahun 2020, saya tidak tahu kapan Anda akan mendengarkan ini. Dan di dalam pandemi ada banyak sekali hal yang secara manusiawi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok apa yang akan terjadi tidak tahu. Jangankan besok, siang nanti, malam nanti apa yang terjadi kita tidak tahu. Namun, puji syukurlah bagi setiap orang yang mengenal Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang memegang seluruh sejarah di dalam telapak tangannya. Dan kita ingin mengenal Dia makin dalam, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itulah kita mempelajari firman-Nya. Itulah makanya kita kasih judul acara kita ini Mutiara Kebenaran, karena kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berisikan mutiara-mutiara kebenaran yang sangat indah. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 14, ada 29 ayat, dan saya harap Anda bisa mengikuti bersama dengan saya dalam Alkitab Anda ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, Anda silakan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segenap kasih karunia. Memang Engkau adalah sumber segala kasih karunia, dan di dalam Yesus Kristus Engkau telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kami. Tuhan, tolong kami. Memang kami di dunia ini masih dalam daging yang lemah. Engkau yang kiranya kuatkan, sehingga dengan daging yang Engkau berikan pada kami punya kesehatan, kami punya kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan pekerjaan-Mu. Termasuk pada saat ini kami ingin belajar dari firman-Mu. Engkau yang kiranya tolong menguatkan kami semua Tuhan. Kami berdoa dan kami landaskan hanya dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, kita lihat sekarang di sini Ulangan pasalnya yang ke-14. Dan sekali lagi mengingatkan bahwa kitab Ulangan disebut Ulangan karena dia banyak mengulang ya. Jadi ada beberapa hal yang mengulang, tapi mengulang bukan secara mubazir. Mengulang untuk memberi penekanan dan juga untuk memberi penjelasan dan untuk memberikan klarifikasi, saudara kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang ada banyak hal yang di dalam kitab Ulangan lebih jelas dibandingkan di dalam kitab Keluaran ataupun kitab Imamat. Tetapi coba kita akan baca. Pertama kita lihat dulu ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Iya.
Perikop dimulai dengan suatu pernyataan yang sangat luar biasa, mengantisipasi sebenarnya apa yang akan diajarkan di Perjanjian Baru, di mana Tuhan berkata, "Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu." Dan uh, sekali lagi tadi saya katakan, konsep ini akan dikembangkan secara penuh di dalam Perjanjian Baru, di mana dalam Perjanjian Baru kita benar-benar disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan barang siapa yang percaya, Yohanes 1:12 ya. Dan coba saya bukakan saja Yohanes 1:12, sangat indah dikatakan di situ, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi kita melihat di sini bahwa sungguh indah, kita kalau percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai atau diberi kuasa, otoritas maksudnya di sini, untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ini sangat ditekankan di dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam Perjanjian Lama ini sudah mulai ada diajarkan juga, walaupun tidak seprominent di dalam Perjanjian Baru. Seperti yang di Ulangan 14 ayat 1, "Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu." Ya, tetapi orang Israel belum diajar untuk sepenuhnya berpikir seperti itu memang, walaupun sudah mulai. Dan kita yang di Perjanjian Baru sekarang, kita membaca ini, kita semakin meresapinya lagi, karena memang ini sudah porsi kita. Ingat bahwa di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berdoa, dan rupanya Tuhan Yesus banyak berdoa ya. Dan kita juga perlu banyak berdoa, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang paling dekat dengan Tuhan malah paling banyak berdoa. Dan itu sangat luar biasa. Sampai-sampai murid-muridnya datang dan bertanya kepadanya, kalau Anda ingat, "Guru atau Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa di dalam Injil. Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga." Dan bagi seorang Yahudi itu akan sedikit mengagetkan ya, Bapa kami yang di sorga. Dan mereka terbiasa untuk sangat hormat kepada Tuhan ya, mereka terbiasa untuk sangat-sangat takut kepada Tuhan, karena ya ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan banyak lagi hal yang lain. Namun mereka tidak terbiasa menyapa Tuhan sebagai Bapa mereka. Namun itu yang Tuhan ajarkan. Dia berkata, katakanlah Bapa kami yang di sorga. Dan kita datang sebagai anak, itu adalah suatu privilege, suatu kehormatan yang luar biasa. Namun saudara kasih Tuhan juga membawa tanggung jawab begitu. Kalau kita adalah anak raja, kalau kita adalah anak presiden, nah, kita di Indonesia kan kita tidak pakai raja ya, tapi Anda bisa membayangkan raja. Tapi kalau di Indonesia kita bisa membayangkan presiden, anak presiden. Anak presiden itu punya status yang luar biasa, dan dia punya kehormatan ya, punya suatu kebanggaan yang sangat luar biasa sekali. Ini tahun 2020 saya merekam ini, presiden kita adalah Bapak Joko Widodo, dan ya kalau menjadi anaknya, wah sangat bangga sekali. Namun tentu ada tanggung jawabnya. Dia harus menjaga nama baik bapaknya tentunya ya. Kalau misalnya ya tentu dengan musuh-musuh politik yang sangat banyak, kalau anaknya kacau, misalnya anaknya bikin malu dan lain sebagainya, itu akan menjadi senjata untuk menyerang bapaknya. Demikian juga dengan kita. Dan kita adalah anak-anak dari Bapa kita yang di sorga. Oleh karena itu, ini suatu kehormatan yang luar biasa, tapi juga suatu tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya adalah berarti kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia yang memusuhi Tuhan. Jadi di dalam Alkitab, dunia selalu dinyatakan berlawanan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang dimaksud di ayat 1, dikatakan, "Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang." Jadi adalah kebiasaan dunia, dan terutama di konteks Ulangan 14 ini, orang-orang Kanaan pada waktu itu mereka punya ritual-ritual kematian yang Tuhan tidak senang ya. Itu melibatkan apa? Melibatkan melukai diri sendiri. Jadi menoreh-noreh diri gitu. Jadi kalau ada yang mati, wah, jadi untuk menunjukkan betapa dia sedih, kemudian dia pakai pisau, dia lukain diri sendirilah begitu, menoreh-noreh diri. Nah, atau menggundul rambut di atas dahimu. Jadi ya mungkin kita bilang, wah, kok Tuhan sampai mengurus masalah rambut harus bagaimana dan lain sebagainya. Ya sebenarnya saudara kasih Tuhan, ini adalah masalah pesan apa yang mau kita sampaikan. Tuhan tidak ingin orang Israel berperilaku sama dengan dunia begitu. Walaupun sebenarnya rambut sih bukan masalah begitu. Bukan masalah rambut, tetapi masalah identifikasi diri kita. Identifikasi diri kita dengan kelompok tertentu, dengan pesan tertentu yang disampaikan gitu. Dan di dalam Perjanjian Baru itu sangat jelas sekali ya, di dalam Roma. Coba kita buka Roma pasal 12. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua ini
ayat yang jelas. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sangat jelas sekali di sini, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, dan ini dipertegas di dalam Yakobus. Bukan saja kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, bahkan di dalam Yakobus lebih keras lagi mungkin. Yakobus 4 ayat 4. Saya bacakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oleh karena itu kita harus sangat memperhatikan hal ini. Kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Nah, mungkin Anda berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia dalam hal apa, Pak? Dalam hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kita harus cerdik, saudara kasih Tuhan. Kita tidak boleh naif. Kita tahu bahwa dunia ini menentang Tuhan, dan seringkali mereka punya pesan-pesan tertentu, ya. Dan itu jangan kita ikutin. Itu jangan kita ikutin. Kenapa? Kembali ke Ulangan 14 ayat 2, karena kita ini umat yang terpisah, kan dikatakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Arti kata kudus, arti dasarnya adalah terpisah, begitu, terpisah dari dosa, tapi bukan hanya sekedar terpisah dari dosa, tapi terpisah bagi Tuhan. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Jadi mereka adalah bangsa yang spesial, dan kita orang-orang yang sudah percaya di perjanjian baru, kita juga demikian. Dalam 1 Petrus pasal 2 kita disebut sebagai imamat yang rajani, ya, umat-umat yang kudus bagi Tuhan. Sekali lagi, jadi kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Oh, mungkin yang berkata, wah, jangan menjadi serupa berarti gimana? Apakah berarti kalau misalnya dunia pakai mobil, saya nggak boleh pakai mobil? Waduh, bukan begitu, saudara. Karena mobil tidak ada masalah apa-apa, begitu. Mobil adalah suatu alat transportasi. Tetapi dalam hal-hal yang memberikan pesan-pesan yang berlawanan dengan Tuhan. Misalnya apa? Ya, misalnya musik-musik duniawi, ya, musik rock and roll yang penuh dengan seks bebas, pesan-pesan seks bebas, pesan-pesan pemberontakan. Kita jangan ikut-ikutan di situ, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita kan tidak menyerukan pesan yang sama. Kita tidak menyatakan pesan yang sama itu. Jadi untuk apa kita ikut berkecimpung di sana, begitu? Kecuali kita memang mau menyatakan pesan yang sama, yang berarti kita tidak paham dan tidak mengasihi Tuhan, begitu. Kalau di sini ada menoreh-noreh diri ketika ada orang yang mati, dan ya, cara kita berkabung juga harus berbeda dengan dunia. Dalam 1 Tesalonika, Paulus mengajarkan bahwa Tuhan, dia tidak mau kita bersedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, boleh nggak bersedih? Jelas boleh, ya. Tuhan Yesus bersedih ketika ada yang meninggal. Bahkan Tuhan Yesus tahu dia akan bangkitkan Lazarus, dia akan bangkitkan. Namun dia tetap sedih dan dia menangis dengan Tuhan. Dan ya, kalau ada orang yang kita kasihi mati, tentu kita sangat sedih, ya. Kita sedih karena kita tidak berjumpa lagi dengan dia di dunia ini. Namun kalau kita sama-sama orang yang percaya, kita tahu bahwa kita akan berjumpa lagi. Jadi sedih nggak? Tentu sedih, saudara. Kalau misalnya ada keluarga kita yang pindah jauh saja, kita bisa nangis. Saya masih ingat dulu waktu saya kuliah, ya, saya pergi ke Amerika kuliah, ya, dan ibu saya yang ya waktu itu ya sangat terharu begitu, dan menangis, dan ya bisa, saudara kasih Tuhan. Dan kalau giliran saya nanti jadi orang tua dan saya punya anak-anak, mungkin suatu hari mereka mungkin harus jauh dari saya, bisa juga saya sedih dan lain sebagainya. Tapi saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh seperti orang dunia. Jadi bersedih boleh, tapi tidak bersedih yang seperti orang dunia, yang menoreh-noreh diri, jadi memutilasi diri segala macam. Wow, ini kacau sekali. Bahkan saya ingat di India dulu, waktu Injil pertama masuk ke India yang dibawa oleh William Carey, William Carey sangat-sangat terkejut. Ada suatu praktek di India yang sangat keji, ya, di mana kalau ada seorang yang mati, seorang yang terutama yang kaya raya dari kasta tertentu, maka kalau dia mati, jandanya itu ikut mati bersama dengan dia. Jadi kayak dihukum mati, ya. Jandanya itu harus ikut mati bersama dengan suaminya. Wow, ini penyimpangan, dan ini adalah bentuk penindasan terhadap wanita yang sangat luar biasa.
Dan William Carey waktu itu berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan praktek tersebut, dan ya puji syukur dia berhasil begitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Menggundur rambut di atas dahimu. Nah, sekali lagi, ya banyak orang bertanya, gaya rambut seperti apa sih orang Kristen boleh? Sebenarnya bukan ada manualnya, saudara. Namun begini aja deh, gaya rambut itu ada pesan apa sih gitu? Ada pesan apa nggak gaya rambut tersebut? Misalnya gaya rambut punk, misalnya ya, banyak orang bertanya, di mana di Alkitab dikatakan orang Kristen tidak boleh gaya rambut yang punk, yang misalnya lurus ke atas gitu kan, yang jabrik ke atas, yang sampingnya dipangkas semua, tinggal jabrik ke atas begitu. Kayak mungkin ada orang, ada anak muda Kristen bertanya, boleh nggak saya seperti itu? Kan di Alkitab nggak ada yang dibilang nggak boleh. Alkitab tidak menspesifikasikan gaya rambut yang boleh, gaya rambut yang nggak boleh, saudara. Tetapi ya seperti yang di ayat ini mereka dianjurkan untuk tidak meniru dunia ini, karena ada pesan tertentu yang disampaikan. Ada pesan tertentu yang disampaikan. Jadi kalau gaya rambut yang punk atau gaya rambut yang apalagi lah terserah begitu kan, itu ada pesan apa di sana? Nah, kalau punk itu kan pesan pemberontakan, pesan bahwa wah, ini gue mau lain sendiri, ini gue mau bikin sesuatu yang mengejutkan orang, gue mau bikin sesuatu yang bikin, pokoknya pesan bahwa saya ini seorang pemberontak, seorang rebel begitu ya. Nah, itu adalah pesan yang tidak benar untuk orang Kristen begitu. Jadi kenapa kita mau ikut pesan seperti itu intinya begitu kan? Nah, jangan kita mau ikut pesan seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga dan seterusnya. Sebelumnya mengenai rambut ya, sebelum masuk ke ayat 3, mengenai rambut, Alkitab hanya memberikan suatu istilahnya pedoman umum, dan itu kita temukan di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 di ayatnya yang ke-14 dan 15. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa pedoman umum Alkitab mengenai rambut, ya, dia tidak dispesifikasikan kamu harus potongnya gayanya gimana, ya hanya kita harus hati-hati jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya duniawi yang memberikan pesan-pesan tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai kita sebenarnya begitu. Tetapi Alkitab memberikan suatu pedoman umum bahwa laki-laki rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang, dan sekali lagi kita melihat namanya dunia kan mau menentang Tuhan begitu kan. Jadi dunia selalu ingin laki-laki kalau bisa rambutnya panjang-panjang dan perempuan kalau bisa rambutnya pendek-pendek begitu. Dan gerakan feminisme hari ini ya mengajar perempuan bahwa rambutnya pendek saja, ya sependek laki-laki bahkan begitu. Nah, ini kacau begitu. Karena Tuhan ingin ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal tampang dan dalam hal penampakan. Tuhan ingin ada perbedaan. Dan memang Tuhan tidak spesifikasikan harus sepanjang apa. Jadi kita juga tidak spesifikasikan wanita harus misalnya selututnya atau sepinggangnya, yang enggak juga begitu ya. Yang penting wanita bikinlah rambut yang berbeda dari laki-laki, yang lebih panjang dari laki-laki ya, dan tidak ada patokan berapa senti dan sebagainya. Tapi ya kalau misalnya bisa menimbulkan keraguan bagi orang, ya panjangin lebih sedikit lagi begitu ya. Jangan sampai ada orang yang ragu mengenai hal tersebut. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Kembali tadi ya, kita sudah mau masuk ke ayat 3, dan saya akan bacakan ayat 3 sampai ayat 21 sekaligus saja. Ini adalah mengenai makanan di sini. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak, atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Oke.
Ayat 9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung rajawali, ering janggut atau elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Oke. Jadi perikop yang baru saja kita baca ini ayat 3 sampai 21, ini yang disebut sebagai hukum makanan ya, atau dietary law yang berlaku bagi orang Israel di masa Israel, saudara kasih Tuhan. Dan orang Israel di masa Israel di sini mereka ada suatu aturan yang cukup tegas, cukup keras begitu, dan cukup mengikat mengenai apa yang boleh mereka makan, apa yang tidak boleh mereka makan. Dan kalau kita membaca seluruh Alkitab, ternyata Tuhan telah beberapa kali mengubah aturan tentang makanan, dan ini adalah cara kita tahu bahwa Tuhan punya tanggung jawab yang berbeda, atau Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manusia di zaman yang berbeda-beda, karena ada aturan-aturan yang berbeda di zaman yang berbeda, saudara. Makanya karena aturannya beda, maka tanggung jawabnya beda. Nah, kata tanggung jawab di situ atau pertanggungan jawab di situ, itu dalam bahasa Yunani disebut oikonomia ya, pertanggungan jawab ya, oikonomia, dan akar kata dari ekonomi sebenarnya oikonomia, tapi juga akhirnya diterjemahkan sebagai dispensasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai teologi dispensasi. Teologi dispensasi melihat bahwa dalam masa-masa tertentu Tuhan memberikan dispensasi yang berbeda. Artinya memberikan tanggung jawab yang berbeda kepada manusia. Dan tanggung jawab itu tergantung masanya. Jadi sebagai contoh, kita ambil saja masalah makanan ini ya. Masalah makanan ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan berbeda-beda dalam zaman yang berbeda. Zaman pertama apa? Zaman pertama itu kan di Taman Eden. Di Taman Eden manusia diciptakan. Dan apa yang Tuhan kasih tahu kepada mereka tentang makanan, nah itu ada di Kejadian pasal 2 itu. Tuhan bilang sama Adam, semua pohon di Taman Eden ini boleh kamu makan. Ya, coba saya bukakan saja deh. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan taman baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi tanggung jawab manusia waktu itu, dia boleh makan semua buah, tentu nggak boleh makan binatang karena belum ada kematian. Hanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dia makan. Itu tanggung jawabnya begitu. Nah, setelah jatuh dalam dosa, ya ada sedikit perubahan di mana tidak ada lagi buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan buah pohon kehidupan ya juga tidak boleh dimakan lagi. Jadi sedikit berubah. Nah, berubah lagi adalah ketika terjadi air bah, dan setelah Nuh dan keluarganya keluar dari air bah di Kejadian pasal 9. Anda baca di Kejadian pasal 9 di situ ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua yang bergerak, semua binatang, semua jenis binatang boleh dimakan, semua pokoknya ada bergeraknya boleh dimakan. Jadi itu juga sudah terjadi perubahan begitu. Nah, perubahan terjadi lagi ketika Israel dikuduskan menjadi satu bangsa, dan akhirnya mereka masuk kepada sistem hukum makanan yang kita baca ini. Dan sebenarnya hukum makanan ini sudah ada di kitab Imamat, tetapi di sini disarikan dan dibuat lebih jelas karena mereka sudah praktekkan 40 tahun di padang gurun. Jadi di Ulangan 14 di sini ya, ada yang ada yang boleh dimakan. Nah, intinya begini, kalau kita tarik ya, bahwa dari binatang darat mereka boleh makan yang berkaki 4. Ya, tentu yang berkaki 4, dan kebanyakan binatang memang berkaki 4. Tapi itu berarti bahwa mereka tidak boleh memakan misalnya apa ya? Ya kayak monyet-monyetan gitulah ya, mungkin dianggap kakinya 2 atau apa lain sebagainya. Tapi dari semua yang berkaki 4, pokoknya ada 2 kriteria. 1 harus membawa biak, dan 2 harus berkuku belah. Berkuku belah artinya kukunya bukan 1 tapi dia berbelah begitu. Dan itu yang boleh dimakan. Dan
lumayan banyak, ada lembu, domba, kambing itu yang biasa ya, ada segala jenis rusa, kijang, domba hutan, tapi ada banyak juga yang tidak boleh dimakan, bahkan lebih banyak lagi yang tidak boleh dimakan begitu kan. Unta, kelinci dan lain sebagainya tidak boleh dimakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini ya? Kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini? Karena kalau kita lihat di Perjanjian Baru, peraturan seperti ini juga tidak ada lagi. Jadi tadi kita bilang mengenai dispensasi yang berbeda. Masuk ke zaman Perjanjian Baru, peraturannya berubah lagi. Dan peraturannya berubah menjadi apa? Di dalam Perjanjian Baru tidak ada lagi yang haram, begitu, semuanya halal, dan itu Tuhan Yesus perjelas baik di Injil, di Kisah Para Rasul, semuanya diperjelas oleh Tuhan. Kalau di Injil kita bisa melihat contohnya di Markus pasal 7, di mana Tuhan Yesus bilang, Markus pasal 7 ayatnya yang ke-15 dan seterusnya, Tuhan Yesus bilang, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi dia bilang semua yang masuk itu ujung-ujungnya kan dibuang di jamban begitu. Dan di Kisah Rasul juga Petrus pernah dikasih penglihatan sama Tuhan waktu Tuhan ingin kirim dia ke Kornelius. Tuhan bikin shock Petrus dulu. Tuhan kasih penglihatan, Tuhan suruh dia makan segala jenis binatang yang menurut Yahudi itu haram begitu. Dan Petrus sempat bilang, Tuhan, saya nggak pernah makan yang seperti ini begitu. Tapi Tuhan bilang, ini Tuhan sudah nyatakan boleh ya, Tuhan nyatakan tahir, kamu jangan bilang haram lagi. Dan dari makanan tersebut, dari prinsip makanan akhirnya diterapkan kepada prinsip manusia, dan akhirnya Petrus mau pergi bersama dengan suruhannya Kornelius di situ. Tetapi ada juga di tempat-tempat lain secara jelas ya. Misalnya di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Oke, jadi makanan untuk perut, perut untuk makanan, begitu. Jadi masalah makan itu masalah jasmani intinya, Paulus bilang begitu kan. Ini nggak ada masalah spiritualnya. Jadi ya silakan makan apa saja yang kamu mau, semuanya halal. Jadi di Perjanjian Baru sudah berbeda. Dan saya sangat kasihan dengan orang-orang yang mengaku diri Kristen. Ada gereja-gereja tertentu yang sampai hari ini masih mau mengikuti aturan makanan yang di Perjanjian Lama, yang di Ulangan ini. Mereka tidak makan babi dan lain sebagainya ya. Saya bilang kasihan sekali sebenarnya, karena mereka tidak paham bahwa sudah terjadi suatu perubahan, pergantian, dan mereka tidak paham bahwa Tuhan kasih wahyu yang belakangan itu memberikan tanggung jawab yang berbeda lagi kepada manusia begitu. Nah, misalnya di dalam Perjanjian Baru, ya tentu kalau orang mau diselamatkan dia harus tahu yang namanya Yesus Kristus. Nah, kalau di Perjanjian Lama, ya dia belum tahu yang namanya Yesus Kristus, dia harus percaya Allah Jehovah begitu. Allah Jehovah, tapi di Perjanjian Baru Allah Jehovah sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, sehingga orang harus tahu Yesus Kristus. Nah, jadi ini kan kita bisa melihat ada perbedaan, ada wahyu yang progresif di situ. Tetapi kembali ke Ulangan pasal 14, kalau kita lihat di sini, jadi ada banyak aturan di sini ya. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kasih aturan seperti ini di Perjanjian Lama? Kenapa Tuhan kasih aturan-aturan seperti ini kepada orang Israel begitu? Dan ada beberapa jawaban tentunya ya. Yang pertama adalah ini adalah suatu hal yang simbolis. Jadi makanan yang haram itu menyimbolkan dosa. Ingat bahwa di dalam Perjanjian Lama banyak hal itu masih simbolis. Juru selamat saja masih simbolis. Yaitu domba. Yesus Kristus kan mestinya juru selamat, tapi dia belum datang, ya simbolnya dulu yaitu domba. Mereka harus membeli domba dan lain sebagainya. Jadi banyak hal masih secara simbolis. Dosa disimbolkan dengan banyak hal. Dosa disimbolkan dengan sakit kusta, itu adalah simbol dosa. Dan juga makanan yang haram adalah simbol dosa, saudara kasih Tuhan. Dan ini dengan cara ini Tuhan ingin mengajarkan ya, karena masa Perjanjian Lama itu kan seperti masih masa kanak-kanak. Tuhan bilang, Tuhan ingin mengajarkan bahwa seperti kita harus begitu mempedulikan makanan, karena makanan ini kan hal yang primer bagi manusia. Artinya sehari 3 kali kita makan saudara kasih Tuhan, atau ada yang lebih bahkan ya, kecuali kalau diet. Sehari 3 kali kita makan. Dan mengenai makanan ini saja kita harus begitu memperhatikan, mana yang boleh makan, mana yang tidak boleh makan. Nah, ini untuk mengajar kepada manusia sebenarnya kita harus memperhatikan apa yang
kita lakukan, kita harus memperhatikan rohani kita. Makanan saja harus kita perhatikan, apalagi rohani kita. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, begitu. Jadi mereka sudah dididik oleh Tuhan, orang Israel, untuk setiap kali makan mikir dulu, ini boleh makan nggak, gitu. Ini boleh makan nggak, ini boleh saya konsumsi tidak. Dan ini untuk melatih mereka untuk berpikir sebenarnya mengenai perbuatan ataupun konsumsi rohani dan sebagainya. Ini boleh nggak? Ya, jadi mestinya kita terapkan seperti itu, saudara Tuhan. Hari ini kita tidak ada makanan yang haram, tetapi ada banyak hal yang kita masukkan ke dalam hati kita, hal-hal yang kita tonton, hal-hal yang kita dengar, ya, yang sebenarnya kita harus berpikir, ini bagus nggak untuk kita sebenarnya? Ya, ini boleh nggak untuk kita? Ya, dan saya sangat sedih bahwa banyak sekali orang Kristen di dunia ini yang sama sekali tidak ada separasi dari dunia. Artinya dia mengkonsumsi sama persis dengan dunia secara rohani. Saya bukan bicara secara jasmani, saudara. Secara jasmani Tuhan sudah bilang, ya itu masuk jamban, itu masalah perut dan makanan itu semua jasmani akan dibinasakan oleh Tuhan, akan itu binasa punya. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Ada banyak sekali ya, seperti film-film yang tidak beres, tidak benar, begitu, penuh dengan kekerasan, penuh dengan seksualitas, penuh dengan macam-macam, ya, seri-seri yang sangat terkenal, ya, banyaklah sudah yang kasih Tuhan, baik itu Barat, baik itu Korea, baik itu Cina, baik itu drama-drama Jepang ataupun Indonesia, ya, sinetron-sinetron Indonesia segala macam yang isinya nggak ada gunanya bagi orang Kristen sebenarnya, ya. Bahkan ada banyak yang parah-parah, saudara kasih Tuhan, ya, ada yang parah sekali, ada yang sangat seksual, penuh dengan seksualitas, ya, digambarkan bahkan pemerkosaan lah, kekerasan seksual lah, incest lah, wah banyak sekali, dan ya, itu semua dikemas, ya, sehingga membuat ya kayak pornografi juga lah, begitu, semacam pornografi. Tapi kemudian ada juga drama-drama, ya, drama-drama entah apa segala macam yang penuh dengan perselingkuhan lah segala macam, ya. Sudah kasih Tuhan, dan orang Kristen melahap itu semua dengan nikmatnya, begitu, ya, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Mestinya kita justru berpikir, ini konsumsi rohani saya ini apa, begitu? Apakah konsumsi rohani saya hal-hal seperti ini itu benar? Jadi kita di zaman perjanjian baru ini kita sudah sampai ke hakikatnya. Di perjanjian lama ini simbolis, ada yang haram, ada yang halal makanan nih. Ini simbolis untuk dosa, saudara. Dan seharusnya di perjanjian baru kita melaksanakan yang hakikatnya, begitu. Dan kemudian selain makna simbolis tadi, begitu ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus yang memamah biak dan harus yang berkuku belah? Nah, saya pernah membaca, ada komentator, ya, misalnya Vernon McGee, dia juga pernah menulis, kalau dia tafsirkan seperti ini, walaupun tidak ada dalam Alkitab, namun saya lihat menarik juga. Dia tafsirkan begini, kenapa binatang yang boleh dimakan oleh Israel itu yang berkuku belah, kemudian yang memamah biak, katanya. Ini kan simbolis, katanya, ya. Jadi berkuku belah, ya, jadi kukunya terbelah itu simbolis akan separasi tadi yang kita bilang. Jadi ini binatang yang separasi dari dunia, katanya. Ya, jadi karena kukunya belah, begitu kan. Wah, ya memang Alkitab nggak ngomong begitu sih, tapi ya itu bisa-bisanya dia. Kemudian memamah biak, katanya, ya, memamah biak itu juga simbolis, katanya, karena memamah biak itu berarti apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi karena makanan, kalau binatang memamah biak, Anda tahu ya memamah biak itu apa? Kayak sapi itu kan kita belajar mungkin di SD atau di SMP, dia punya empat perut gitu, 4 lambung gitu kan. Jadi dia makan rumput, masuk ke lambung pertama, ya, kemudian taruh ke lambung kedua dan lain sebagainya, saya sudah lupa lah pokoknya prosesnya gimana, tapi kemudian nanti dinaikin lagi, dibalikin lagi ke mulutnya, nanti kalau udah santai dikunyah-kunyah lagi, begitu. Dan McGee melihat bahwa ini simbolis tentang orang yang seperti di Mazmur 1, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan artinya orang yang kalau dia membaca firman Tuhan, nggak dibaca terus kayak dihilangkan, langsung dilupakan gitu, tapi dia baca firman Tuhan, kemudian dia renungkan. Ya, itu kayak naik lagi dari dalam batinnya ke dalam, dari ingatannya kembali lagi, dia ingat ke pikirannya, jadi dia merenungkan firman Tuhan lagi dan lagi, begitu. Oke, mengenai benar nggak itu simbolis seperti itu, saya ya itu bisa-bisanya dia bisa oke saja, nggak masalah. Tetapi selain makna simbolis, apalagi alasan Tuhan kasih aturan seperti ini? Juga sebenarnya untuk kesehatan juga, saudara Tuhan. Dan ya di dalam apa ya, zaman perjanjian baru tadi kita sudah bilang aturan ini kan nggak berlaku lagi untuk kita sebenarnya.
aturan ini nggak berlaku lagi untuk kita dan kita bebas makan apa saja. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan memberikan aturan ini untuk kesehatan juga. Jadi adalah sehat untuk makan binatang-binatang ini, terutama karena zaman dulu belum ada banyak teknik memasak dan lain sebagainya. Ya, jadi dan ya binatang-binatang tertentu memang lebih kotor dari binatang-binatang lain. Seperti burung misalnya, yang dikatakan burung di sini. Semua burung yang tidak haram boleh kamu makan, tapi burung yang berikut jangan kamu makan. Lalu dia ada sebut ya, raja wali, ering janggut, ering laut. Dan kalau kita lihat, semua yang disebut ini adalah binatang apa? Adalah burung-burung yang kotor dalam pengertian satu, burung pemangsa. Jadi kalau burung pemangsa berarti kan dia makan burung lain atau makan daging yang kita tidak tahu bersih atau enggak. Atau burung scavenger istilahnya. Scavenger itu burung pemakan bangkai gitu. Nah, ini juga berarti burung itu kita tidak tahu kebersihan burung tersebut gitu. Jadi itu tidak boleh dimakan ya, terutama karena zaman dulu ya beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang masaknya kan bisa dengan sangat-sangat dengan api yang udah temperatur berapa, dengan gas ya. Kalau dulu kan masak kan pakai ya, kayu api dan sebagainya ya, kurang terjamin begitu. Bahkan disebut kelelawar juga di ayat 18 ya, kelelawar jangan dimakan begitu. Dan ini menarik sekali karena saya sekarang tadi seperti saya sudah katakan di awal, kita sedang pandemi saat saya sedang merekam ini. Banyak orang kan mengira, walaupun tidak ada yang tahu pasti sih. Teorinya adalah bahwa virus corona itu kan muncul dari kelelawar katanya, dari kelelawar yang ya dimakan lah oleh manusia dan lain sebagainya. Ya benar atau tidak kita nggak tahu. Apakah memang dari sana ada teori konspirasi bahwa itu dibikin di lab lah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saudara kasih Tuhan, ya memang sih ada banyak virus atau bakteri yang bisa lompat dari binatang ke manusia, dan amannya ya kita nggak usah makan yang aneh-aneh sebenarnya begitu ya. Atau ya minimal memastikan higienitas. Sekali lagi bukan masalah rohani ya. Ya, saya berkata bahwa bukan masalah haram dan halal, saya bukan melarang, karena ada orang yang suka makan kelelawar mungkin. Ya di Manado kan katanya apa? Ada pasar yang khusus ya, ada segala jenis binatang situ, kelelawar lah, tikus lah, apa segala macam. Silakan, sebenarnya nggak masalah sih bagi saya secara rohani gitu ya. Tapi dari segi kesehatan pastikan dulu, misalnya kalau mau dimakan ini bersih nggak begitu kan? Kemudian masaknya gimana dan lain sebagainya. Itu jauh lebih aman. Dah orang Israel ya dengan zaman low technology pada waktu itu Tuhan pagari dengan aturan-aturan seperti ini sangat bagus sekali begitu. Binatang laut yang boleh mereka makan itu cuman yang bersirip dan bersisik. Jadi segala ya ikan-ikan kebanyakan boleh, tapi yang seperti kayak lobster mungkin ya itu tidak boleh begitu. Dan ya itu tinggi kolesterol itu sering sama Tuhan ya. Ya, jadi hal seperti ini. Ya, dan ini adalah masalah makanan. Sekali lagi kita harus pinter. Kita di zaman perjanjian baru bagaimana? Di zaman perjanjian baru sekali lagi ini masalah jasmani. Secara rohani kita boleh makan apa saja. Tapi secara jasmani kita pinter-pinter lah ya, pinter-pinter di mana kita jaga kesehatan kita tidak makan berlebihan apapun gitu. Tapi kita juga menyadari bahwa sebenarnya semuanya itu sudah halal sebenarnya. Hanya ada gunanya atau enggak aja. Ada gunanya atau tidak begitu. Nah, sekarang ada juga gerakan ya, sebagian orang Kristen, sebagian orang dunia, gerakan vegan. Nah, mungkin Anda pernah dengar vegan atau vegetarian. Jadi cuman mau makan tumbuh-tumbuhan, ya itu juga tidak ada basis di dalam Alkitab sih. Kalau Anda ingin lakukan itu untuk kesehatan, silakan ya, silakan. Tapi untuk kesehatan sebenarnya dipertanyakan juga ya. Saya sebagai seorang dokter tahu bahwa protein itu diperlukan ya, dan sebagian ada vitamin-vitamin tertentu yang sulit didapat di luar dari protein binatang. Jadi ya sebenarnya tidak usah terlalu ekstrim lah. Kita jaga diri baik-baik ya, jangan makan berlebihan ya, makan apa adanya ya. Itu sudah cukup bagus. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di ayat 21 ada satu yang agak kadang-kadang ditanya orang di sini ya. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Dan ini sebenarnya perintah ini ada diulang beberapa kali, 3 kali muncul ya. Ada di Keluaran 23 ayat 19, ada di Keluaran 34 ayat 26. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Banyak orang bertanya-tanya maksudnya apa ini ya. Dan ada beberapa pemikiran. Pemikiran pertama adalah bahwa ini adalah salah satu bagian dari ritual penyembahan berhala mungkin.
ritual penyembahan berhala orang-orang Kanaan ya, sehingga Tuhan larang begitu. Bisa jadi ada hubungan dengan penyembahan berhala, atau bisa juga mengacu kepada ini semacam apa ya, Tuhan menggunakan binatang untuk mengajarkan suatu kebenaran yang lebih mendalam lagi, seperti yang ada ayat lain kan berkata begini, janganlah memberangus mulut lembu yang sedang mengirik gitu. Lalu di Perjanjian Baru Paulus berargumen, apakah Tuhan peduli tentang binatang? Ya memang peduli sih, tapi lebih lagi untuk manusia, maksudnya begitu. Lebih lagi untuk manusia. Artinya contoh tentang jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik itu sebenarnya ditujukan untuk manusia juga. Maksudnya kalau ada seseorang sudah kerja keras, jangan kamu tahan hak untuk dia begitu. Ini lembu ini udah mengirik nih, dia dipakai tenaganya. Ya dia setengah mati mengirik bagi kamu, dia makan dikit-dikit kamu pukulin dia begitu. Ya itu kan keterlaluan istilahnya begitu ya. Nah, dan Paulus mengajarkan ya prinsipnya demikian juga. Kalau misalnya kamu punya karyawan atau kamu punya anak buah, jangan sampai kamu sudah mempekerjakan mereka tidak kasih makan. Dan prinsip ini sebenarnya juga untuk diterapkan para hamba Tuhan sebenarnya di dalam 1 Korintus, di mana Paulus berkata bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi hamba Tuhan juga hidup dari Injil. Nah, kembali ke Ulangan 14 ayat 21, jangan kau masak anak kambing dalam air susu induknya, bisa jadi juga dimaksudkan jangan sampai kita keterlaluan. Artinya kita sudah membunuh seekor anak kambing begitu, masaknya pakai susu ibunya lagi begitu ya. Mungkin dalam pengertian tertentu ini nggak ada hubungan ya, toh si ibu nggak tahu dan si anak kambing nggak tahu. Tapi sekali lagi bisa jadi penerapannya ini bukan terutama kepada masalah binatang, tapi kepada manusia. Artinya jangan sampai kita sebagai manusia itu keterlaluan memperlakukan seseorang. Kalau misalnya kita ambil contoh, Nabi Nathan pernah menegur Daud dengan perumpamaan, di mana ketika Daud kan dia berzina dengan Batsheba, membunuh Uria, lalu Nabi Nathan kasih perumpamaan bahwa ada dua orang ya, satu kaya raya, satu miskin, satu punya banyak domba, satu punya satu domba doang. Lalu si kaya ini datanglah tamu, tapi dia nggak mau sembelih punya dia rebut dengan paksa anak domba si miskin, dan Daud marah sekali. Maksudnya ini orang keterlaluan begitu. Jadi bisa jadi ayat ini, janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya, bisa juga dimaksudkan kalau kita memperlakukan seorang jangan keterlaluan begitu. Kita harus ukur-ukur lah begitu. Baik, masuk ke ayat 22 sampai ayat yang ke-29 di sini. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Oke, jadi ini adalah bagian mengenai persepuluhan, dan sebenarnya sudah ada disinggung sedikit waktu kita membahas Ulangan pasal 12. Tetapi saya ingin mengawali dengan berkata demikian. Kalau tadi kita bilang bahwa peraturan mengenai binatang, makanan dan lain sebagainya itu berubah-ubah sepanjang zaman, sepanjang dispensasi, maka peraturan mengenai
persepuluhan juga juga bisa kita katakan mengalami sedikit perubahan, ya, mengalami sedikit perubahan dari zaman ke zaman. Tetapi saya tidak ingin membenarkan ada kelompok tertentu hari ini yang Kristen yang berkata bahwa orang Kristen sama sekali tidak punya keperluan untuk memberikan persepuluhan, katanya, karena persepuluhan itu hukum Taurat, katanya. Jadi ada banyak orang yang berkata demikian. Persepuluhan itu hukum Taurat, dan karena kita sudah tidak berada di bawah hukum Taurat, maka kita tidak perlu memberikan persepuluhan. Nah, saya ingin berkata demikian, bahwa pertama, persepuluhan itu bukanlah semata-mata hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat diberikan, persepuluhan sudah dilaksanakan. Dan contohnya adalah Abraham. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, itu ada di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-14. Dan di situ setelah menang melawan raja-raja dan dia mendapatkan banyak harta, tapi Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, semua yang dia miliki kepada Melkisedek. Kemudian Yakub juga memberikan persepuluhan, dia berjanji memberikan persepuluhan kepada Tuhan dari semua yang dia miliki. Jadi jelas itu jauh sebelum hukum Taurat ada, itu sudah muncul persepuluhan, konsep persepuluhan itu. Demikian juga setelah persepuluhan atau setelah masa Israel selesai, kita tidak menemukan di Perjanjian Baru ada penghilangan persepuluhan. Nah, ini beda dengan masalah makanan tadi. Kalau tadi mengenai masalah makanan, kita temukan di Perjanjian Baru, tadi ada banyak ayat di mana Tuhan Yesus seolah-olah menghentikan masalah haram dan halal. Ya, Tuhan Yesus menghentikannya di kitab Markus, di Kisah Rasul dihentikan, kemudian di surat-surat juga Paulus dan yang lain menulis bahwa tidak ada lagi yang haram dan halal. Tapi mengenai persepuluhan, tidak ada Tuhan berkata bahwa mulai sekarang kamu tidak usah lagi memberi kepada Tuhan atau memberi persepuluhan. Malahan, saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks tertentu, ya, Tuhan Yesus berkata bahkan dalam Matius 23:23, celakalah, ya, Matius 23:23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak menghilangkan itu, malah dia berkata bahwa yang satu harus dilakukan, yang lebih penting yaitu masalah keadilan dan kasih dan sebagainya, itu jauh lebih penting memang. Tetapi yang satu juga jangan diabaikan, katanya, masalah persepuluhan. Tetapi saya ingin berkata bahwa memang persepuluhan dalam pengertian persepuluhan Israel memang tidak berlaku lagi bagi kita, begitu. Tetapi prinsip persepuluhan berlaku. Jadi, nah, ini harus kita bedakan. Persepuluhan Israel tidak lagi berlaku bagi kita, tapi prinsip persepuluhan masih kita jalankan. Jadi bedanya apa, saudara kasih Tuhan? Bedanya adalah persepuluhan Israel itu adalah manifestasi atau penerapan prinsip persepuluhan dalam zamannya Israel, dan dalam zaman Israel persepuluhan itu harus diberikan kepada siapa? Nah, kepada orang-orang Lewi sebenarnya, kepada orang Lewi. Nah, ini yang mau kita bahas. Karena ada orang berkata bahwa di Ulangan 14 ini kok sepertinya dimakan sendiri. Tadi kita baca dari ayat 22, ya, bahwa mereka harus setahun sekali, ya, bahkan 3 tahun sekali mereka pergi bawa persepuluhan lalu dimakan di hadapan Tuhan. Nah, saya sudah pernah singgung di Ulangan pasal 12 bahwa orang Yahudi memahami ini sebagai persepuluhan kedua. Jadi ada 2 atau bahkan 3 persepuluhan yang diakui oleh orang Yahudi, begitu. Persepuluhan yang pertama yang adalah persepuluhan yang paling basic, yaitu persepuluhan yang untuk orang Lewi. Kemudian orang Lewi kasih persepuluhan lagi untuk imam-imam. Jadi persepuluhan yang untuk imam dan Lewi, begitu. Dan ini jelas, ya, ini jelas bahkan di dalam Perjanjian Baru pun diperjelas, misalnya di Ibrani, coba kita lihat. Ibrani pasal 7 ayat 9, ya. Dikatakan di situ, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi Lewi dikatakan berhak menerima persepuluhan, begitu. Dan itu juga diatur di dalam kitab Bilangan, yaitu Bilangan pasalnya yang ke-18. Coba kita lihat, ya. Bilangan 18, dan kita lihat dari ayat 21 mengenai Bani Lewi. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya.
untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan orang Lewi karena mereka tidak mendapatkan tanah pusaka, maka mereka mendapatkan persepuluhan. Oke, jadi sangat jelas itu. Nah, lalu kenapa ada ayat-ayat seperti di Ulangan 14 di sini, ayat 22 dan seterusnya, di mana sepertinya persepuluhan dimakan sendiri oleh orang yang memberikan persepuluhan. Nah, ini dipahami sebagai persepuluhan yang lain gitu. Jadi ada persepuluhan yang untuk menyokong orang Lewi, ada persepuluhan yang untuk dipakai untuk istilahnya bergembira, bersukacita di hadapan Tuhan. Dan ini yang dimaksud di dalam Ulangan pasal 14 ini, persepuluhan yang ini, persepuluhan. Jadi bukan berbicara mengenai persepuluhan yang untuk Lewi sebenarnya begitu. Walaupun mereka dianjurkan kalau kamu lagi bersukaria, ya jangan lupakan jugalah orang Lewi begitu. Artinya untuk persepuluhan yang kedua atau yang ketiga ini, mereka juga sebaiknya mengundang orang Lewi untuk ikut bersama-sama dengan mereka dalam sukacita mereka. Oke, namun kita tidak usah terlalu panjang lebar membicarakan pernak-pernik hukum Yahudi. Yang saya lebih tertarik adalah bagaimana penerapannya atau aplikasinya bagi kita di zaman gereja. Karena banyak sekali kontroversi belakangan ini, perlu nggak orang Kristen memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Dan ada banyak orang bilang, nggak usah lah kasih persepuluhan dan lain sebagainya. Dan saya ingin berkata bahwa persepuluhan Israel sudah berhenti, karena kita bukan Israel. Ya, tapi prinsip persepuluhan sudah dimulai sebelum Israel, yaitu Abraham, Yakub. Dan orang Kristen hari ini kan mengaku sebagai anak rohani dari Abraham. Kita bukan anak fisik Abraham, kita bukan Israel memang, bukan Israel rohani, tapi kita adalah anak-anak rohani, anak-anak Abraham juga berdasarkan iman Abraham. Jadi prinsip persepuluhan tetap berlaku, saudara. Apa itu prinsip persepuluhan? Prinsip persepuluhan adalah prinsip bahwa orang-orang percaya di sepanjang zaman rela memberikan dengan kasih dan sukacita kepada Tuhan, ya, dan rela memberikan secara proporsional gitu, secara proporsional. Dan proporsi yang bagus, contoh dalam Alkitab adalah 10% gitu. Dan ini cocok dengan segala prinsip-prinsip untuk memberi yang ada dalam firman Tuhan. Misalnya di dalam 1 Korintus 16 di sini. 1 Korintus pasal 16, ya, walaupun ini bukan bicara mengenai persepuluhan, tapi ini bicara mengenai memberikan secara umum. Ini pemberian khusus gitu ya. Jadi 1 Korintus 16 ayat 1 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi mereka mau kasih semacam dana bencana lah bagi orang Yerusalem karena ada kelaparan. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi perhatikan, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Berarti Tuhan ingin orang memberi secara proporsional. Kalau kamu punya banyak, ya wajarlah kamu memberikan banyak sebagaimana Tuhan memberkati kamu. Tuhan pernah berkomentar, dia pernah melihat seorang janda memberikan 2 peser duit begitu ya. Dia bilang sama murid-muridnya, janda ini telah memberikan lebih dari semua yang lain karena dia memberikan dari kekurangannya. Jadi Tuhan ingin kita memberikan sesuai dengan apa yang kamu peroleh secara proporsional. Berarti suatu persentase, saudara kasih Tuhan. Dan persentase apa yang bagus? Ya persentase yang sudah menjadi contoh teladan di seluruh Alkitab adalah 10%. Ya. Dan seharusnya kita di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru, mestinya kita berkata begini, wow, saya sudah di zaman kasih karunia, saya seharusnya bisa memberi lebih dari 10%. Ya. Karena kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kita. Oke, jadi prinsipnya di sini sesuai dengan apa yang kau peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi memberi di dalam perjanjian baru adalah memberi yang sukacita, proporsional, bersukacita, proporsional, dan secara rutin, secara rutin. Jadi tiap minggu begitu kan, atau pokoknya secara rutin, secara berkala, bukan mendadak-mendadak begitu. Dan ini sangat cocok dengan persepuluhan. Prinsip persepuluhan sekali lagi, bukan persepuluhan Israel, karena persepuluhan Israel dikasih ke orang Lewi dan kita tidak ada orang Lewi. Ya. Lalu orang Lewi kasih ke imam, sedangkan kita semua imam. Memang benar. Jadi persepuluhan Israel sudah berhenti, namun prinsip persepuluhan yang ada sebelum Israel, Abraham kan tidak kasih ke Lewi, Yakub tidak kasih ke Lewi. Ya. Mereka ada cara mereka sendiri. Nah, orang Kristen hari ini kasih prinsip persepuluhan, kita memberikan dengan sukacita, dengan rutin, sesuai dengan persentase apa yang kita miliki. Kita mulai dari 10%, itu adalah awal yang sangat baik. Dan kalau Tuhan kasih dan iman kita bertumbuh, kita bisa bahkan kasih lebih lagi dari itu. Dan kita
memberikan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kita kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana cara kembalikan kepada Tuhan? Ya, di dunia ini kita kembalikan kepada Tuhan, yaitu kepada jemaat Tuhan, yaitu tubuh Tuhan, gitu ya. Jadi saya harap kontroversi mengenai persepuluhan ini ya. Banyak orang yang anti persepuluhan, kadang-kadang mereka anti persepuluhan karena persepuluhan sering disalahgunakan. Jadi dimakan semuanya oleh hamba Tuhan misalnya untuk memperkaya diri saja dan sebagainya. Nah, kalau di gereja-gereja yang Alkitabiah, misalnya di GBI Agrave, persepuluhan itu hanya terbatas boleh dipakai oleh gembala sidang. Gembala sidang hanya boleh mengambil maksimal 11/10 karena kita melihat bahwa ini ada teladan yang baik di mana orang Lewi satu suku disupport oleh 11 suku yang lain begitu. Jadi gembala sidang boleh mengambil dari 11/10. Dan dengan demikian maka sisa persepuluhan kalau jemaatnya banyak, misalnya jemaatnya ratusan, ribuan, persepuluhannya kan bisa jadi ada ratusan juga, saudara. Dan tentu bukan semuanya untuk hamba Tuhannya begitu. Nah, itu yang rentan disalahgunakan kalau seperti itu. Dan akhirnya memperkaya diri saja. Tapi gembala sidang hanya ambil 11 gitu. Sisanya bisa untuk banyak pekerjaan Tuhan yang lain. Banyak untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Nah, jadi kalau kita melihat ada penyalahgunaan persepuluhan ya, tentu itu bukan alasan bahwa lalu kita menolak semua mengenai persepuluhan. Karena di perjanjian baru sama sekali tidak mengatakan bahwa persepuluhan itu menjadi hal yang hilang atau lain sebagainya. Jadi beda dengan masalah sabat, masalah haram dan halal, itu semua disebut di dalam perjanjian baru ya, disebut bahwa itu bayangan. Persepuluhan tidak pernah disebut bayangan. Dan umat Tuhan tetap bersukacita untuk memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Oke, jadi saya rasa sampai di sana. Satu yang terakhir mungkin kalau kita kembali ke Ulangan pasal 14 tadi. Kadang-kadang ada orang bertanya, saya pernah ditanya, terutama ayat 26, ada di situ kata-kata minuman yang memabukkan. Apakah Tuhan memperbolehkan orang Israel minum minuman yang memabukkan gitu? Dan bagaimana dengan perjanjian baru? Saya menjawab bahwa memang di perjanjian lama ada banyak hal yang masih Tuhan tolerir, yang di perjanjian baru semakin ketat ya. Salah satunya misalnya poligami. Ya, di dalam perjanjian lama itu masih ditolerir. Artinya ya Tuhan mengatakan itu tidak ideal, tapi karena kekerasan hati manusia, ya ada hukumnya mengenai poligami dan lain sebagainya. Demikian juga masalah perbudakan dan sebagainya. Demikian juga masalah minuman yang memabukkan gitu ya. Tapi di dalam zaman perjanjian baru, tentu monogami diajarkan dengan tegas, ya kemudian perbudakan juga kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan masalah minuman yang memabukkan juga Tuhan berkata bahwa kita jangan mabuk begitu ya, jangan mabuk. Jadi janganlah kita di perjanjian baru pengen mabuk lalu cari-cari alasan, cari ayat seperti ini untuk wah ini nih minuman mabukkan saya mau minum begitu. Tidak. Jadi ingat bahwa kita beda. Lagi pula di dalam perjanjian lama ya, orang Israel biasa boleh begini, tapi imam tidak boleh. Imam tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Dan ingat bahwa kita di perjanjian baru, kita ini semua yang kalau sudah diselamatkan, kita ini adalah imam gitu ya. Kita imam di hadapan Tuhan. Baik, saya rasa sampai di sana dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami telah belajar banyak hal di dalam Alkitab, terutama Ulangan 14. Engkau yang kiranya tolong supaya kami memahami dan mengertinya. Sekali lagi kami berserah kepadamu dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di kali berikutnya. Maranatha.